jangan hujan. Pas hari panas, setelah 2-3 hari panas baru kita ke sana kalau pas panas. You lost yourself and out of your mind. So I let myself pretend as blind. I try to sing my song, not wasting my time. So please you hear me, 'cause I need someone to talk, and it's you. I need you just to talk. So please you hear me, 'cause I need someone to talk, and it's you. I need you just to talk with you. Iya, itu banyak juga nih. I try to make me think you are this fine, but somehow you lost yourself and out of your mind. So I let myself pretend as blind. I try to sing my song, not wasting my time. So please you hear me, 'cause I need someone to talk, and it's you. Ke muara sungai itu, sampai ke pinggir sungai. Belum pernah kata orang di pinggir sungai itu ada gua nih. Oh iya, ini batu gamping kolaps. Hah? Iya, batu gamping kolaps, ambruk. Dalam ini, Pak. Ambruk kayak mana? Kayak dari dulu kayak gini lah. Iya, iya, runtuh. Memang asli. Heeh. Coba lakarnya saya lagi nembak. Saya akan menembak di sini. Kebun ini tenang, otak saya ini tumbuh lagi. Ya. Mana kayu itu? Iya. Kabarnya dari nikmat ini. Kita cari singkong hutan, ubi hutan sama akar kuning. Ubi hutan tuh makanan orang Enggano zaman dulu. Sekarang bisa dimakan tapi dalam kondisi tertentu, paceklik. Dan itu pahit dan mereka bisa ngolahnya dengan baik karena banyak mengandung racun. Kemudian cari akar kuning ya, Pak. Itu untuk obat penyakit dalam ya, liver ya. Liver. Gimana? Penyakit gula, penyakit pencernaan, asam urat dan lain sebagainya. Kita lihat, ini masih hutan alami ya, Pak. Ini masih hutan alami nih pohonnya. Ini fikus. Ya. Ini yang punya hutan. Yang punya hutan. Nah, kedua jenis tanaman tersebut masih ada, cuma agak langka. Harus dicari lagi. Ini ada rotan nih. Rotan memang saya nggak itu kan. Ya, ini rotan. Saya nggak musnahkan kalau rotan. Ya. Biarlah dia hidup. Ya, Ini yang bagus lagi nih. rotan. Untuk bunga-bunga. Ya, ini ya. Kan? Iya, betul. Untuk tanaman hias. Bagus rotan. Yang tidak tahu tanaman rotan, nih kalamus. Ini rotannya ada yang berduri. Kalau ada buahnya enak nih rotan. Suara burung tuh di sana. Nah, bapaknya ini berburu babi ya, bukan berburu binatang yang dilindungi, tapi babi yang menjadi salah satu hama bagi para petani. Lanjut. Daun terap, mungkin terap keluarga Artocarpus. Nah, ini daun bisa untuk obat nyamuk. Caranya dikibas-kibaskan. Nah, ini akar kuning nih, gitu. Sebenarnya batangnya yang warnanya kuning. Kok udah Ya. mati, Mas?
Biarlah, udah layu. Oh, enggak dibunuh. Udah layu. Udah layu. Ini akar kuning nih. Yang ini dipakai untuk obat. Nih. Di Kalimantan banyak Pak itu akar kuning. Karena batangnya berwarna kuning. Apa aja? Ini Nah. batang induknya. Ya. Heeh. Ini Sama akar nggak kuning. sama Kalimantan nih. Beda. Beda ya. Heeh. Pahit ini. Iya pahit. Kalau akar kuning pahit. Kalau bajaka itu cenderung nggak pahit Pak. Tapi Nih. yang dijual orang di sini pahit. Pahit. Oh mungkin pasak bumi itu mungkin. Beda. Entah, nggak tahu. Ya, jangan sampai keliru Pak. Kalau bajaka kurang terlalu pahit. Ya tapi bajaka itu banyak jenisnya juga. Nah, ini akar kuning yang mau dipanen buat obat tradisional. Tapi enggak lah, biar dia tumbuh lagi kan. Iya, kan masih ada cabangnya Pak. Ya ini induknya. Oh. Ya itu disisakan induknya biar tetap ada. Ambil agak banyak kalau kawan mau. Ya boleh. Ya. Ya. Siapa tahu mau ada yang memerlukan akar kuning. Ya, ini kan. Nih, akar kuning. Kalau bajaka ngeluarin air Pak, bisa diminum. Warnanya Putih. putih. Ada yang bajaka merah juga, warnanya merah. Warna putih kayak gitu yang bahir tuh. Ada Mas. Nah itu bajaka itu. Nah ini kan. Nih, Tuh dia tuh air keluar. ini kalau dipotong Keluar air. keluar air. Jadi kalau kehabisan air di hutan potong, tapi Udah minum. airnya cuma netes. Iya. Ini bajaka. Ya, ini akar kuning. Ada kuning, ada tengahnya, ada getahnya. Terus ada cairan bening itu, warnanya kuning juga. Yuk kita lihat sebentar. Agak kuning. Ya, ini yang digunakan sebagai obat. Kita ambil seperlunya. Nah, ini jurang situ. Sungai Kuala Besar. Banyak buaya itu di bawah. Ya, di bawah itu ada resurgence Gua Dopam. Saya kan pernah dari sana tembak burung. Jatuh ke situ saya kejar, buaya dalam nggak jadi saya ngambil. Ini yang bajaka nih. Ini bajaka Pak. Bajaka. Iya. Ini bajaka nih. Itu bukan saya yang bacok tuh. Ya, Orang lewat ya. dibacoknya. Nih, Saya nggak pernah bacok-bacok akar tuh. ini yang buat ini Tarsan pindah dari pohon ke pohon. Iya. Ini kalau dibacok nih keluar air nih. Awas Mas. Kalau udah lapuk atas. Iya. Oh. Saya nggak tahu udah dibacok bawah itu. Nih. Oh itu yang bacok saya. Keren ya. Tuh, tinggi banget tuh pohon bintangor. Diameternya sekitar 1 meter. Tingginya 50 mungkin tuh. Nah, kayu bintangor itu untuk konstruksi ringan. Seperti kusen, reng, pusuk, dan lain sebagainya. Nah, yang besar itu kayu bayur. Tuh yang besar. Ini ya Pak, kayu bayur ya? Ini kayu bayur. Oh itu. Oh itu lebih tinggi lagi tuh. Nah ini kayu bayur. Ini untuk kapal. Nih tinggi ya. Untuk perahu, untuk kapal, konstruksi berat. Tuh. Seukuran apa sih? Gimana Pak? Dari situ. Iya. Biar tegak sini. Ya.
kasai. Ya, itu yang kasar. Kasai. Itu mirip dia. Ya. Beda-beda tipis. Dua ini kayu pua. Apua. Nah, kayu apua ini kayu paling mahal di Enggano. Paling mahal. Kalau di Jawa mungkin jati lah. Ya, kayu nomor 1. Ini apua juga. Dan kita sudah masuk di lahan perkebunan. Tetapi beberapa kayu seperti ini tetap dipertahankan. Ini sebagai tabungan ya. Kayu ini. Jadi tidak boleh ditebang. Nih. Mahal ini kayu. Ini ubi juga dimakan. Namanya gadung. Ini gadung. Ini. Harus dimasak berkali-kali dulu ya, Pak? Diganti-ganti air. Ganti-ganti air. Tujuannya untuk menghilangkan racun HCN, kalium cyanida. Nih. Tempat kita namanya gadung. Ini coba dicek membelitnya kemana. Kita lihat lagi sana yang agak besar ada lagi. Ada yang besar. Jadi ini nanti dari lihat pola dia membelit ketahuan Kalau di sini dia beracun atau tidak. susah kita lihat bijinya. Kalau di hutan tuh kemarin nampak Apakah gini? bijinya. Apakah gini? Nyamuk. Jengkol. Yang punya kebun tidak ada. Kita cari ini yuk. Iya, ini apa? Ini apa? Ini apa? Wow, wow, wow. Nih. Wah, busuk. Nih, cipluan. Cipluan. Nih. Manis. Manis. Agak gedir, tapi oke lah, manis. Jadi kalau kata orang itu makanan ular, jangan percaya. Ular itu karnivora, bukan herbivore. Dia makan binatang, bukan makan tumbuhan. Artinya kalau ada yang mengatakan itu, dia melindungi sumber makanannya. Nah, ini kinkin. Nah, pohon kinkin. Batangnya keras. Tidak ngarang kan? Batangnya keras, terus dia lurus Batang kayak nibung. kayak nibung. Iya. Nibung itu Apa namanya? apa? Batu lupa namanya. Nibung, nipah. Ya mirip nipah lah. Ya. Nibung aja. Nibung itu kan berduri ya, Pak ya? Iya. Ya. Sering dipakai-pakai orang untuk bikin bagan. Iya, nipah itu ya keluarga palmai. Nah, ini dipakai untuk tombak zaman dulu. Karena lurus ya, Pak? Iya. Lurus terus agak berat. Ini terus ini buahnya. Buahnya. Ini dia semua nih. Wah, itu kin-kin semua sana. Nah, orang Enggano ini memakai ini untuk tombak. Tapi ada yang lebih bagus lagi. Yang lebih lurus. Ya. Mirip rotan tapi bukan rotan. Ya. Ya, ya, ya. Nih. Ketemu kayu kin-kin. Salah hutan dah. Belum, Pak? Ah, di situ nanti. Nanti cari salah hutan endemik Enggano. Semoga dapat. Ubinya belum dapat. Ubi. Ini. Inilah dia. Oh, ini alat tombak orang zaman dulu ya. Iya. Tuh. Yang masih muda. Ya, itu daunnya kayak darotan ke atas beda. Ya, ya Dia ini nggak nih. berduri. Tidak berduri, ya. Iya. Jadi mirip rotan, tapi tidak berduri. Kalau rotan itu berduri, Shooting ke daunnya. kalau ini tidak berduri. Iya. Jadi kalau Inilah asli. Tapi agak besar dikit nih. ya, 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 ya. Heeh. Tuanya. Jadi ini tombaknya selain kayu kin-kin ya. Selain kin-kin. Ini, Jadi kayu ini yang paling dipakai ya Iya. untuk tombak. Ini tinggal kasih lancip aja ya, Ya, kasih lancip. kasih runcing, Bisa jauh. bisa jauh, aerodinamis. Kayak tombaknya. Nah, ini mirip rotan. Nah, ini daunnya ini. Nih, Daun suji-suji. ya kayak daun suji, betul. Jadi
Ini di beberapa tempat namanya penjalin. Memang dia lurus, rotan yang lurus, keluarganya rotan, tapi berbeda dengan rotan. Ya, dia lebih keras. Ya, ini yang dipakai tombak karena dia lebih lentur ya, aerodinamisnya lebih bagus. Terus dia tinggal ngelancipin, tidak perlu dikasih tambahan logam. Iya. Berbeda kalau kin-kin itu gampang tumpul kayaknya, kan dia berserat ya. Kin-kin tuh dikasih tambahan Ya, ujungnya. kin-kin dikasih tambahan logam ya. Udah buatan nanti disulam, yang Disulam. kin-kin tuh gagangnya. Ya, kin-kin hanya untuk gagang. Kalau ini langsung ini. Tapi kalau sesak bisa juga mas, keras itu. Diruncingin aja udah. Iya. Bisa. Oh, Kin-kin ya ya ya. bambu aja mas. Nih, ketemu. Foto dulu ya. Banyak hal yang bisa dipelajari dari tempat ini. Salah satunya adalah mereka tidak pernah memotong pohon beringin. Yang pertama, untuk menjaga struktur tanah agar tidak erosi. Kedua, dia bisa menjadi pelindung penaung tanaman lain. Yang ketiga, tempat bersarangnya burung karena banyak buahnya. Nyangkut. Kita masih cari singkong hutan. Oh, tinggi banget. Nih. Ini daunnya nih. Oh, ini. Lebar-lebar tuh. Ya. Ini ubi hutan nih. Iya. Yes. Noted. Ketemu kita. Nih. Ya. Ini ubi hutan. Oke, ketemu. Oh, alah. Ya. Ini ubi hutan. Nih, berduri. Nah, ini keluarga umbi-umbian. Ini keluarganya gembili, terus keluarganya gadung, keluarganya uwi. Ya. Dan kemungkinan ini adalah gadung. Ya, karena dia beracun. Dan cara masaknya itu mereka udah tahu bagaimana cara menghilangkan racun pada ubi hutan ini, ya. Jadi mereka masak berkali-kali, buang airnya, masak, buang airnya, biasanya sampai 3 kali baru mereka konsumsi. Itu untuk menghilangkan HCN, kalium cyanidanya. Hujan teman-teman, ini lihat. Ya, hujan enggak apa-apa. Yang penting target nyari ubi hutan sudah ketemu. Ini makanan asli orang Enggano tempo dulu. Oke. Akhirnya setelah muter-muter hutan selesai kita pulang. Tidur nyenyak. Oh, beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya kalau ke hutan pakai GPS enggak, saya enggak punya. Tapi saya menggunakan GPS dari Play Store. Jadi ini HP saya Xiaomi gitu kan. Saya menggunakan GPS dari Play Store. Saya menggunakan Backcountry Navigator. Jadi ini Pulau Enggano yang sudah saya download semuanya full. Terus saya menggunakan citra satelitnya. Saya dapatkan ini. Jadi Pulau Enggano yang titik-titik merah ini adalah lokasi yang sudah saya kunjungi. Dan sekarang saya ada di yang ini. Nah, di sini di pinggir Sungai Kuala Besar. Nah, terus ini adalah lokasi tempat saya berdiri, duduk ding. Terus bagaimana cara ngeteknya? Pencet aja ini, ding. Nah, kita mark di sini. Terus kita kasih nama singkong hutan. Terus kita suruh singkong hutan. Terus habis itu kita save. Nah, ini singkong hutan. Dan ini akurasinya sangat bagus.
karena peta kita sudah download dan akurasinya bisa sampai 10 meter teman-teman. Nih, sangat membantu dan semua database tersimpan, bisa kita download. Terus nanti dari data ini kita bisa masukkan ke beberapa aplikasi untuk peta. Ini Enggano di sini. Kalau kalian tidak tahu Enggano, ini Indonesia, terus ini Pulau Sumatera, ini Samudra Hindia, terus di sini ada pulau di bawah Pulau Nias Siberut ini Pulau Enggano. Nah, titik-titik merah ini tempat kelayapan saya, dan saya sekarang ada di sini di Singkong hutan. Oke, demikianlah aplikasinya. Pakainya apa? Backcountry Navigator. Oke, biar menghemat GPS kita matikan GPS-nya, stop using GPS. Oke, kita keluar. Jadi peta ini atau map ini dipakai saat perlu saja, kalau tidak perlu tidak usah dipakai. Nih, Backcountry Navigator atau Airline Commander. Itu game saya, tidak promosi. Dapat pepaya Pak Brian. Oh, ada buah-buahan. Banyak ulat kalau udah masak di batang. Tuh. Ini batang yang besar ini dipotong dari mana, Dek? Oh, ini. Ada ubi, Dek. Belum. Makanan burung dan manusia. Ini batang besar ini dipotong dari mana? Maripal. Dari sini mungkin, Pak. Dari sini sepertinya. Nah, ini pola tanaman merambat membelit. Dia berlawanan dengan arah jarum jam. Konon kalau dia berlawanan itu beracun. Ya, coba cari yang tanaman yang berlawanan dengan arah jarum jam. Konon beracun. Tapi saya kurang tahu pasti. Tapi itu bisa menjadi indikator buat belajar aja. Nggak usah yakin-yakin banget. Itu sebagai alert warning. Terus kalau yang ke kiri atau yang searah jarum jam itu aman. Banyak tanaman kacang-kacangan seperti itu. Ya, ini akar kuning yang tadi bisa dipakai untuk obat liver, obat asam urat, diabetes. Nih. Nah, ini pesanan dari Bapak Imam. Dia salah satu kepala adat, kepala suku Kaitora. Itu minta dicarikan di hutan, dan saya sama Pak Prian mencarikan dan ketemu untuk obat tradisional. Dan mereka masih menggunakan ini, teman-teman semuanya. Ini. Jadi ini bukan gaya-gayaan, tapi memang dipakai. Dan eksploitasinya eksploitasi ramah lingkungan, dipakai seperlunya karena masih meninggalkan induknya. Jadi ini percabangannya, jadi jangan khawatir, tidak akan punah. Dan hanya dipakai seperlunya. Ini dipakai bisa untuk 2-3 tahun dan bisa dibagikan banyak orang. Sekarang sambil nunggu Pak Prian panen cabai, saya ke pondoknya dulu. Main-main ke pondoknya, ke hotelnya. Hotelnya mana? Itu. Kita lihat yuk pondoknya. Ini ada 2 kunci. Ada air. Kayaknya paling enak kita ke atas. Kita ke atas. Assalamualaikum. Wah, tempatnya nyaman. Nih ada apa ini? Oh, handuk. Ada bantal. Terus bikin teh panas, air, ada komplit semua, bumbu ada, sabun ada, kayu ada, perapian ada, teman-teman. Enak komplit ini pondoknya. Jadi ini bisa bermalam di sini. Oke. Oh iya, satu lagi. Tadi ada yang tanya, Salah, dalam copot dulu. Nah,
ada yang tanya dulu, kalau ke hutan biar tidak digigit nyamuk gimana? Nah, nyamuk itu mengetahui kedatangan manusia, itu kan calon mangsanya itu dari aroma CO2 yang kita keluarkan. Jadi kita bernapas mengeluarkan CO2 itu yang dia bawi. Nah, artinya di situ ada respirasi, terus pasti ada makhluk hidup. Nah, yang akan diambil darahnya dan dia mencari aroma CO2 tersebut. Kalau keringat enggak juga sih. Terus kita bisa ngelabui nyamuk itu dengan menyamarkan aroma CO2 yang kita keluarkan, ya. Nah, itu dengan wewangian. Kalau buatan pabrik, kalau saya paling gampang adalah dengan menggunakan nih minyak gosok. Mereknya ini. Nah, ini mereknya. Dan ini aromanya cukup kuat. Saya menggunakan aroma pala. Nah, ini tidak usah pakai kulit ya, kita sebar-sebarkan, kita taruh di baju ini. Jadi ini untuk mengelabui nyamuk, ya, sehingga kita terhindar dari nyamuk. Kalaupun ada ya 1-2 lah, tidak banyak. Ini tipsnya, pakai ini, ding 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 ding. Kalau mau hebat lagi, pakai minyak yang agak sedikit mahal, sangat mahal. Minyak kates-kates, kutus-kutus. Itu tipsnya kalau ke hutan, gitu ya. Jangan lupa satu lagi, bawa ini teh anget. Ini teh itu cukup enak banget. Ini teh tubruk dikasih gula sama sedikit madu kalau hutan. Begitu ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan saya di hutan ini. Sampai jumpa pada keluyuran kita selanjutnya. Semua tanaman sudah dapat. Dan kita banyak belajar dari warga di sekitar sini bagaimana mereka mengelola hutan. Tidak hanya sebatas mengeksploitasi, tapi mereka juga merawat dan memanfaatkan dengan kearifan lokal yang ada. Dan ini saya dapatkan pelajaran berharga ini di Enggano. Terima kasih saudara-saudara kita di Enggano. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ada yang lupa. Tadi di padang rumput di depan itu adalah padang rumput yang digunakan untuk menggembalakan sapi. Nah, orang-orang Enggano memelihara sapi dilepaskan di alam bebas, tidak di kebun mereka sendiri, di lahan mereka, terus dikandangi, dan itu menjadi area gembala sapi. Dan sapi itu makan, tidur, kencing, berak di situ semua. Dan itu kayak di Eropa lah, tidak seperti di Jawa yang dikandangi terus tuanya yang bekerja mencari rumput bagi dia. Tapi di sini sapi itu mandiri, cari makan sendiri, minum sendiri, dan lain sebagainya. Tuanya hanya memagari. Tahu-tahu seiring dengan waktu sapinya beranak pinak dalam jumlah yang banyak, gitu kan. Mereka cukup kembali ke ladang, ngambil mana yang dibutuhkan. Dan itu pemandangan yang sangat bagus. Dan sapi di sini rata-rata adalah sapi jenis sapi Bali, ya, yang itu tahan terhadap cuaca, terhadap lingkungan. Dan mereka sangat efektif di tempat yang kering seperti ini. Demikian, nanti kita foto-foto lewat sana untuk melihat savana gembala sapi Pulau Enggano. Oke, sampai jumpa. Jengkol. Jengkol. Ini hasil buruannya jengkol daun ubi. Sekilo 20 ya Pak katanya Pak? 20, 25? Jengkol komoditas Enggano. Nah, setrum ini digunakan untuk menjaga dari masuknya babi. Si babi masuk ke sini ke setrum nih. Nah, ketemu ini salak hutannya. Nah, ini salak hutan itu endemik di Enggano. Nih, batangnya gede, durinya cukup gede, beda sama salak yang sudah dimuliakan tuh, batangnya gede juga.
Nih, tinggi pohonnya, buahnya konon katanya kecil-kecil ya. Ini salutan. Nih, komparasi dengan tangan saya. Dah, sekian saja. Kalau tidak berbuah, kalau pas berbuah ya kita sikat, karena tidak ada ya sudah. Belum beruntung. Salah hutan.